pada kesempatan kali ini kita akan membahas contoh soal sebagaimana terlihat pada gambar ini. Ini adalah pembebanan aksial pada plat tipis dan terjadi konsentrasi tegangan pengaruh dari lubang dan juga ada takikan atau fillet. Dan di soal ditulis diketahui nilai P sama dengan 8,5 kips. Hitunglah ketebalan plat T minimum untuk menahan tegangan maksimum yang diizinkan sebesar 18 KSI. Nah, penjelasannya di sini yang diketahui adalah P 8,5 kips, kemudian tegangan izinnya adalah 18 kilopon per square inch atau KSI, atau itu adalah kita bikin saja tegangan maksimum itu sama saja, atau sigma max itu sama dengan 18 KSI, dan ditanya adalah T minimum. Nah, kalau kita lihat di soal ini akan ada pengaruh dari si lubang dan juga pengaruh dari si fillet ini. Maka kita akan tinjau satu persatu. Yang pertama kita tinjau dulu pengaruh akibat lubang yang ada di sini. Terjawab. Pengaruh lubang berarti kita hitung tebal plat pengaruh dari lubang tersebut, di mana di lubang ini yang jari-jari di lubang tadi adalah setengah inch, berarti diameter dari lubang ini adalah setengah kali 2, berarti 1 inch. Nah, kalau ini 1 inch dan panjang dari si plat ini adalah 2,2 inch, berarti yang warna pink ini adalah 2,2 dikurang 1 inch. Karena dia simetri, berarti 1,2, berarti di sini adalah 0,6 inch dan sini 0,6 inch. Kita jumlahin 0,6 ditambah 0,6, 1,2 ditambah 1, 2,2 inch. Berarti sama dengan ini. Oke. Sekarang kita sudah mendapatkan ini, maka langkah yang selanjutnya itu adalah membuat R per D. Dan ini adalah grafiknya. Ini grafiknya sudah diketahui di soal ya. Jadi ini sudah standar. Berarti R-nya adalah setengah inch. Maka D itu adalah 0,6 ditambah 0,6. Berarti 1,2 inch. Bukan 0,5 kali 2. Jadi D itu adalah dilihat dari yang warna pink ini. Garis pink. Dijumlahkan, berarti dia sama dengan 1,2 inch. Nah, berarti dari sini bisa kita dapat R per D itu sama dengan setengah inch dibagi dengan 1,2 inch, inch-nya hilang, berarti ini sama dengan sekitar 0,42. Ini adalah 0,42. Ini 0,42. Maka R per D kita sudah dapat 0,42, maka kita bisa mendapatkan nilai K. Ini 0,4, ini 0,5, berarti tengah-tengahnya ini adalah 0,45. Berarti 0,42 ini di sini adalah 0,425 di tengah-tengah. Berarti 0,42 sedikit di sebelah kiri dari 0,425, berarti sekitar di sini. Nah, terus kita tarik garis lurus ke atas sampai kena garis yang merah ini. Kita tarik ke atas sampai di sini. Kemudian kita tarik lagi ke kiri. Nah, sampai di sini. Berarti nanti kita akan mendapatkan nilai si K di sini. Ini nilai K. Kalau di sini 2,2, 2,4 di tengah-tengah berarti 2,3. Sementara ini adalah tidak sampai 2,3, berarti sekitar 2,23. Sekitar 2,25 atau sekitar 2,2 di sini 2,3, berarti di antara 2,2 dengan 2,3 adalah 2,25.
masih di bawah 2,25, berarti sekitar 2,23. Berarti K itu sama dengan K itu sama dengan 2,23. Sekarang kita sudah mendapatkan K sama dengan 2,23. Kemudian kita bisa menghitung tegangan average, pengaruh dari lubang ini, dengan rumus K sama dengan tegangan maksimum dibagi dengan tegangan average. K tadi 2,23, tegangan maksimum tadi sudah diperoleh, itu sebesar 18 KSI dibagi dengan tegangan average. Nah, berarti kalau kita kali silang ini, kita kali silang seperti ini, maka sigma average atau tegangan average adalah 18 KSI dibagi 2,23. Ini hasilnya adalah, atau kita ubah dulu KSI menjadi PSI, berarti sekitar 18.000 pound per square inch dibagi dengan 2,23. Ini hasilnya adalah 8.072 PSI. Ini adalah tegangan average. PSI itu adalah pound per square inch atau LB per inch kuadrat. Nah, maka dari sini kita bisa mendapatkan rumus dari tegangan average itu sama dengan P dibagi dengan A. Maka kita boleh buat seperti ini. A sama dengan, kali silang aja, A sama dengan P per tegangan average. Oke, kita selesaikan. A sama dengan P tadi diketahui adalah 8,5 kips. Sementara tegangan average adalah 8.072 PSI. Itu sama dengan, kips itu adalah kilo, berarti sekitar 8.500 pound per, ini adalah 8.072 PSI itu adalah pound per square inch, berarti LB per inch kuadrat. Di sini LB hilang, sisa inch kuadrat, berarti ini sama dengan 8.500 dibagi dengan 8.072, itu adalah 1,05 inch kuadrat. Karena tadi inch kuadrat sisa ya. Maka A sama dengan, luas dari A itu adalah lebar dikali dengan tebalnya. Yang mana sih lebar, mana sih tebalnya? Lihat di sini. Kita itu kan menghitung di sini. Kita menghitung ini, ini. Berarti A kita adalah ini. Oke. Maka di sini A sama dengan, kita tulis 1,05 inch kuadrat. Lebarnya sama dengan, di sini tadi adalah 0,6, ini juga 0,6, berarti 1,2. 1,2 inch, dan T yang ditanya. Kali T, berarti T sama dengan 1,05 inch kuadrat dibagi dengan 1,2 inch, berarti nanti inch habis dengan kuadrat ini, sisa inch. 1,05 dibagi dengan 1,2 itu adalah 0,875 inch. Maka tebal akibat konsentrasi tegangan dipengaruhi oleh lubang itu adalah 0,875 inch. Maka T sama dengan 0,875 inch. Nah, lalu kemudian pengaruh lubang sudah kita hitung, sekarang pengaruh fillet.
Nah, di sini tebal pelat pengaruh fillet atau tebal minimum pelat pengaruh fillet. Fillet yang dimaksud di sini adalah ini. Tadi radiusnya adalah di soal 3/8 inch. Dan panjang ini ke sini adalah 1,6 inch. Ini nanti adalah A yang akan kita hitung dan tebalnya adalah di sini. Sesuai dengan soal. Maka yang pertama kita hitung itu adalah kita mencari R per D dulu. Kita mencari R per D. Oke, kita bikin sini. R per D. R-nya tadi adalah 3/8 inch, sementara D-nya adalah 1,6 inch. Inch-nya habis, berarti 3/8 dibagi dengan 1,6 itu adalah 0,23. Kita sudah mendapatkan R per D 0,23, berarti di tengah-tengah ini 0,22, 0,24 berarti di sini. Nah, kemudian apalagi yang kita cari? Kita membutuhkan rasio D besar dibagi dengan D kecil. Oke, D per D kecil. D besar kita adalah 2,2 inch, berarti 2,2 inch dibagi dengan D kecil adalah 1,6 inch. Inch-nya habis, 2,2 dibagi dengan 1,6 adalah 1,37. Berarti kita akan mencari garis merah yang 1,37. Ini 1,5, ini adalah 1,3. Berarti kita pakai di antara 1,3 ini. Sedikit di atasnya sebenarnya kalau ada garis di sini, tapi udah mendekati 1, oh ini 1,5, ini 2, ini 1,3. Ini 1,3 berarti ini 1,3 di atas 1,5 berarti kan 1,37 kan nggak ketemu, berarti di sekitar 1,3 di atasnya sedikit, berarti kita pakai garis ini, garis yang 1,3 ini kita masukkan di sini, terus kita cari nilai K-nya. Nilai K kita cari, caranya adalah tarik tadi R per D tadi dapat 0,23, berarti di sini tarik garis sampai grafik yang kita gunakan yang 1,3 tadi. Nah, sekitar di sini. Boleh naik sedikit juga tidak apa-apa. Karena tadi 1,375. Kemudian kita tarik lagi ke kiri, tarik garis lurus sekitar di sini. Nah, ini hasilnya adalah 1,6, 1,8, berarti di antara 1,6 dengan 1,8 itu adalah 1,7. Ini adalah 1,7. K sama dengan 1,7. Karena 1,6 dengan 1,8 berada di tengah, berarti 1,7. Maka dengan demikian kita bisa mencari tegangan average dari persamaan K. K sama dengan tegangan maksimum dibagi dengan tegangan average. K tadi sudah dapat 1,7, tegangan maksimum tadi sudah dapat hasilnya 18 KC di soal, dan tegangan average ini kita kali silang saja, berarti tegangan average itu sama dengan 18 KSI dibagi 1,7 atau 18.000 PSI sama dengan E per 1,7. Ini hasilnya adalah tegangan average kita hasilnya adalah 10.580 PSI ataupun per square inch. Nah, kita sudah mendapatkan tegangan average. Berarti kita bisa mencari A dari rumus tegangan average itu sama dengan P dibagi dengan A. Tegangan average tadi adalah 10.580 PSI. Gaya tadi yang diketahui di soal adalah 8,5 kips. 8,5 kips per
A. Berarti kita kali silang saja ini, maka A sama dengan 8,5 kips dibagi dengan 10.580 PSI, atau sama dengan kips itu akan 1000 pounds. Berarti ini adalah 8,5 kali 10 pangkat 3 pound per, ini adalah 10.580 PSI itu adalah pound per square inch, berarti LB per inch kuadrat. Ini habis nanti inch kuadratnya naik ke atas, maka ini menjadi 8,5 kali 10 pangkat 3 adalah 8.500 dibagi dengan 10.580 inch kuadrat. Maka hasilnya sama dengan, maka A sama dengan 0,80 inch kuadrat. Kita sudah mendapatkan A 0,8 inch kuadrat, berarti ini bisa kita selesaikan. A rumusnya tadi adalah lebar kali dengan tebalnya. A adalah hasilnya 0,8 inch kuadrat, sementara lebarnya tadi adalah 1,6, karena kita pakai yang A nya ini yang kita pakai 1,6, tebalnya yang kita hitung dikali dengan T, berarti T sama dengan 0,8 inch kuadrat dibagi dengan 1,6 inch, kuadratnya hilang dengan inch, maka T di sini adalah 0,8 dibagi dengan 1,6, hasilnya adalah 0,5 inch. Maka T pengaruh dari fillet ini adalah 0,5 inch. Nah, kalau misalnya pertanyaannya berapa T minimum yang dibutuhkan untuk menahan beban P ini dengan tegangan maksimum yang diizinkan adalah tadi, tegangan yang diizinkan tadi adalah 18 KSI, 18 kPa per square inch. Berarti supaya dia kuat, kita pilih ketebalan yang paling besar. Karena nanti kalau T 0,5 inch ini sudah gagal ketika adanya di lubang ini. Karena minimum radius untuk lubang adalah 0,875. Maka T minimum yang dipilih adalah T yang paling tebal, yaitu T sama dengan 0,8 akibat lubang tadi, 0,875 inch. Kalau misalnya kita pilih T 0,5 inch, dia tidak kuat di pengaruh konsentrasi tegangan akibat lubang itu. Maka hasil kita adalah 0,875 inch. Oke, demikian untuk penyelesaian soal ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ingat, saya ulang lagi sedikit, bahwa di soal ini nanti grafiknya sudah dikasih tahu seperti ini, dan sudah ada di buku. Kalau menggunakan lubang, pakai grafik yang ada lubangnya seperti ini. Kalau akibat fillet, pakai grafik yang ada filletnya. Terus kita mencari nilai sika nanti, atau faktor konsentrasi tegangan itu. Oke, demikian untuk penjelasan soalnya, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar.